Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat bonsai. Kali ini di pagi yang cerah ini, saya aktif kembali dalam membuat video-video sekitar dunia bonsai. Ya. Tujuannya ialah siapa tahu bisa membawa edukasi dan juga bisa membawa inspirasi khususnya kepada pebonsai yang baru beranjak pemula ya. Siapa tahu bisa membawa berkah juga untuk semuanya. Sahabat bonsai, di depan saya ini sudah ada waru parigata. Tingkat kesuburannya meskipun kita program dengan pot plastik ya, alhamdulillah karena media yang cukup oke, pertumbuhannya ini lumayan cepat juga ya teman-teman. Jadi untuk program, apalagi kita untuk meneruskan tahap kedua setelah programan akar, dalam arti kita butuh pengejaran pengelosan ranting saja. Kalau nggak ada kebun yang buat kita garap ya nggak apa-apa teman-teman, di pot plastik pun nggak jadi masalah ya. Yang terpenting bagaimana kita caranya membuat media tanam untuk bonsai-bonsai kita itu dengan tingkat penyuburan yang sangat oke lah ya, rekomen ya. Jadi apapun jenis pohonnya, kalau saya pribadi menggunakan pasir malang dan juga sekam bakar ya, ataupun sekam kering. Nah, tentunya sebelum pohon kita tanam, kita taburkan osmokot ya atau dekastar untuk vitamin jangka panjang ya untuk bonsai-bonsai kita. Kemudian adapun media atau adapun pendukung ya, pendukung nutrisi pada pohon kita itu ialah ini teman-teman, pupuk ya. Kita pakai kotoran tai kambing. Tai kambing itu kita larutkan ya, kita fermentasi kiranya 2 minggu lamanya ya. Kemudian setelah cair, nah kita ambil cukup dengan takaran 1 tutup botol itu kita taburkan aja di pot-pot sini ya. Minimal rutinitas saya itu seminggu sekali ya teman-teman, buat membantu pendobrak ya vitamin agar pohon-pohon kita ini meskipun kita ground di tempat pot yang nggak besar-besar banget, tapi kalau untuk kita ngejar perantingan, alhamdulillah ya teman-teman, bisa katakanlah bagus hasilnya. Oke, lanjut ke pohon ini. Pohon ini sudah ada suatu gerak ya, dimana liukan ya, nanti setelah kita pruning bisa kita lihat liukannya. Jadi kita pruning untuk lanjut mewiring ya, agar proses pohon ini nanti ke depannya lebih jelas ya, konsepnya mau kemana dan perantingan arahnya mau kemana. Lanjut kita wiring teman-teman. Kalau untuk waru mau apapun itu jenisnya ya, aman mau di bagaimanapun teknis wiringnya ya. Tapi hukum alamnya pada dunia bonsai, selagi kita proses pengelosan itu dibutuhkan, maka dari itu jangan sampai kita potong pucuk ya teman-teman.
Kalau pucuk sudah terpotong atau patah, wassalam ya, proses pembesarannya ya cukup sampai di situ. Jadi untuk teman-teman pemula, kalau masih kita butuh proses pengelosan seperti ini ya, usahakan ujung pucuknya itu jangan sampai terpotong ya, ataupun patah ya teman-teman ya. Apalagi kalau waru ini enak ya kalau meruningnya itu ya, karena daunnya itu aman. Lihat ini ya, ada space ya. Jadi meskipun nggak ada daun nggak apa-apa, yang penting ini ya, bakal tunas daunnya ini ya, jangan sampai terpotong. Karena kalau udah kepotong, wah udah sekak di situ ya teman-teman. Jadi harus ada kehati-hatian juga, karena bagaimanapun juga kita harus hati-hati. Bagaimana waru, apakah cepat proses penggeronannya? Meskipun kita memakai pot yang ini cepat teman-teman, karena saya sudah buktikan. Ini saya ground ini ketika selesai acara kontes di Balaraja, langsung saya kasih ini kurang lebih berapa bulan lah kesininya ya, waktu acara Balaraja Agustus 3 bulan lah. Tadi ini belum ada ya teman-teman. 3 bulan lamanya di pot ini, kita bisa lihat ini udah ada perantingan baru ya. Dalam artian oke lah kalau menurut saya perbandingannya, meskipun tidak di kebun ya untuk kita ground, tapi kita bisa lihat lah cepat ya. Yang penting itu pada intinya pohon juga butuh vitamin ya, atau nutrisi yang sekiranya nanti cepat untuk pertumbuhan si pohon ya. Silahkan teman-teman bereksperimen, kira-kira lebih cepatan mana ya pupuk yang saya pakai dengan pupuk hasil yang teman-teman dapatkan dari entah itu media sosial lainnya ataupun bikin sendiri ya. Sementara itu ya saya recommendednya selain Dekastar untuk pupuk kotoran kambing ya, yang sudah kita cairkan, yang sudah kita fermentasi, saya gunakan seminggu sekali ya. Cukup tinggal tuang di pinggir-pinggiran sini, kita semprot. Oke teman-teman, ini ada kawat yang belum sempat saya lepas. Kita sambil pruning, sambil kita cek apakah ada kawat lama yang masih membelit atau tidak. Jadi masukan juga untuk pohon yang tipikalnya prospek, kita harus lihat jangan sampai kawat itu membekas ya. Jadi sebelum kawat itu membelit dan membekas seperti ini ya teman-teman ya, ada, lebih baik kita lepas. Jadi usahakan pohon prospek itu mulus dari bekas belitan kawat ya. Pada dasarnya saya juga kadang suka males, suka moodnya hilang, akhirnya sudah membelit ya barulah kita lepas. Kalau bisa ya per 2 bulan sekali itu kita cek apakah kawat itu masih aman, apakah sudah membelit ya, buru-buru cepat kita lepas. Dan untuk pengiritan ya kita gosok atau gosok lagi, kita rapikan lagi, kita luruskan lagi kawatnya,
kita simpan selagi ini masih bisa kita gunakan untuk bonsai-bonsai yang lainnya. Begini teman-teman, asiknya saya dengan bonsai-bonsai saya ini, ketika ada waktu libur, tidak ada kegiatan di luar, kita manfaatkan dengan mengecek pohon-pohon kita ya, jangan sampai ya kawat membelit ataupun terserang hama ya, karena sekarang sudah memasuki atau belum itu musim penghujan. Yang jelas hujan ini kadang sehari full ya, jadi kita cek apakah bagus atau enggak pohon-pohon kita. Kebanyakan belalang ya teman-teman ya, warung saya ini biasanya daun itu belalang. Dia kalau udah kerepes si daun, nah berarti pasti ada belalang, kalau nggak ada ulet yang lain. Tapi pada intinya waru itu kebanyakan belalang ya teman-teman. Yang saya tahu belalang, dia itu suka lapar kali ya. Intinya buat pemula, kita nikmati proses untuk membeli bonsai bagus pun kita nggak ada duit ya. Jadi seperti ini nih, ada di dalam noh. Lewat sini lagi ngeplok nih. Mana Indah? Yuk lewat sini. Lewat sini. Tamu tadi undang. Mana gua serap dah. Waduh. Inilah teman-teman, kalau saya punya kebun, saya bisa aktivitas proses atau seperti wiring dan yang lain-lain ya di kebun ya. Karena saya nggak punya kebun, sedih. Jadi kita manfaatkan di garasi yang ada. Efeknya ya itu ya, ada tamu, ada tetangga, tapi it's okay buat saya karena inilah naturalnya kegiatan saya selama saya di sini. Balik lagi ya buat teman-teman pemula, nah, cobalah kita stek untuk memperbanyak bahan-bahan bonsai kita. Upayakan ya jangan mendongkel ya, upayakan. Adapun bahan karakter yang oke untuk kita dongkel ya nggak jadi masalah. Yang terpenting kalau bisa ya, kalau bisa ini mah sebelum kita dongkel kita tanam ya pohon jenis apa itu ya, yang jelek-jelek aja, untuk mengganti pohon yang kita dongkel itu. Dalam arti sebisa mungkin kita meminimalisir ya terjadinya abrasi atau gundul ya. Jadi kita lebih baik budidaya dengan cara mensemai biji ataupun stek dan cangkok ya, karena itu lebih efisien, lebih rekomen dari senior saya ya. Digoreng dadakan Rp500, mantap. Nah, serunya itu, serunya kita bikin konten di rumah sendiri ya teman-teman. Ada aja seperti ya itu dia ya, wow apa. Oke.
Cara pruning waru yang enak bagaimana teman-teman? Nah, bebas ya kalau untuk waru, bisa langsung kita potong. Nah, ujung dari tangkai ataupun dari bawah yang nggak jadi masalah ya teman-teman ya, aman kok ya, mau dari sini ataupun dari bawah ya nggak apa-apa, tergantung kebiasaan dan selera ya, karena pada intinya nanti yang potongan-potongan kayak begini juga akan mengering ya, jadi sah-sah saja. Oke teman-teman, kita sudah selesai mempruning kopi C ya teman-teman. Insyaallah mantap ya. Ini dia penampakan ya, lihat geraknya, ini terlihat dari belakang, ini depannya ya. Nanti kita akan memperjelas dengan proses wiring. Oke. Kita bisa gunakan ini ya, kawat yang tadi kita luruskan. Jadi kawat yang kita luruskan itu bisa kita gunakan kembali ya. Jangan sampai mubazir, daripada kita beli yang baru ya, lebih baik kita gunakan untuk proses pengawatan selanjutnya. Teman-teman, yang penting semangat terus ya, jangan kendor. Kalau ada kesempatan atau event seperti pameran dan kontes bonsai untuk pemula ya, silahkan bergabung, ramaikan. Meskipun belum ada pohon yang siap kita konteskan ya untuk acara event tersebut, minimal hadirnya kita di sana bisa membawa inspirasi ya untuk kita, bagaimana pohon-pohon terbaik yang tampil ya. Bentar ya teman-teman ya. Semoni tapioka. Saya hafal semua teman-teman. Pohon lagi, apa namanya, tukang jualan yang biasa keliling. Dimaklum ya, dimaklum. Oke, yang jelas ini ya. Oke teman-teman, sementara seperti ini dulu ya proses pengawatannya. Nanti saya akan upload kembali di
video short ya, hasil setelah video ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel saya. Semoga diberikan kesehatan selalu ya, dan dimudahkan rezekinya, amin ya teman-teman. Dan saya ucapkan buat yang belum subscribe, minta tolong dibantu dengan cara like, komen, dan subscribe. Bagaimanapun juga majunya channel ini berkat penonton semuanya. Oke, terima kasih sudah pantengin channel saya. Saya akhiri aja ya. Salam jaya, hebat, maju ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.